dalam dirimu yang merasa takut itu biasanya muncul hal-hal itu. Yang pertama tension. Tension itu tegang. Kalau kamu takut kan terus tegang. Kadang-kadang deg-degan. Yang tadi nginep malam-malam di rumah yang sepi sendiri itu kan nggak ada apa-apa, ada angin aja kamu langsung deg-degan. Biasanya berkeringat dingin, jantungnya berdebar-debar, itu tension. Kemudian yang kedua ragu-ragu, doubt. Ini maju apa mundur, dilanjutkan apa berhenti saja, itu kan ragu-ragu. Itu biasanya orang yang ada yang dikhawatirkan. Enaknya saya ngapain ya, kok ragu-ragu ya mau ke situ. Keraguanmu itu menunjukkan ada yang kamu takuti. Mau saya tembak apa tidak ini, kok nek tak tembak pasti kamu takut. Kenapa kamu ragu-ragu? Takut ditolak atau takut dimarahi, takut dianggap tidak tahu diri. Itu kan ada keraguan menunjukkan sebenarnya kamu sedang takut. Kalau itu pasti anxiety and worry. Mas dan worry ya takut. Worry itu takut atas dasar kognisi. Jadi takut yang ada rasionya, ada alasannya, itu worry. Kalau anxiety itu kebalikannya. Cemas yang cemas saja. Kadang-kadang tidak rasional. Itu anxiety. Makanya ada penyakit namanya anxiety disorder. Anxiety disorder itu gangguan kecemasan. Misalnya kalian tiap hari dengar orang kena stroke, dengar orang sakit jantung misalnya, tiba-tiba kamu pusing terus, waduh jangan-jangan stroke ini, wah jangan-jangan, itu anxiety disorder. Waduh ini jantung ini deg-deg, akhirnya kamu ke UGD, dokternya bingung kok ke UGD enggak apa-apa mas, cukup dengan Paramek beres sampean. Misalnya, justru nanti penyakitnya jadinya ya anxiety disorder itu, kamu harus ke psikiater kalau gitu terus-terusan. Cemas terus, kamu gatel aja, wah jangan-jangan kanker kulit ini, wah apa wae kamu lebih-lebihkan, itu gejala kecemasan. Oke, kalau kamu ngalami kayak gini harus ke psikiater, itu harus disembuhkan. Yang kena bagian tertentu dari otakmu, jadi opo-opo di generalisir, didramatisir seolah-olah kamu parah. Terus suspicion itu curiga terus. Jadi kalau ada orang kok nuduh terus, curiga terus, jangan-jangan itu biasanya ada yang dia takuti. Just tinggal kamu cermati aja yang ditakuti apa. Orang yang suudzon terus itu biasanya ada yang dia takuti dari yang disuudzoni. Kamu pakai bajuku ya, kamu pakai sabunku ya, kamu pakai sikatku ya, itu kan curiga. Pasti ada yang dia khawatiri. Mungkin kalau khawatir kalau sabunnya dipakai tak buang aja daripada sisamu misalnya, itu kan ada yang ditakuti. Termasuk yang kedua agitation. Agitation itu menghasut, mengacaukan. Orang yang takut itu kan sok-sok bikin kacau. Yang lain tenang-tenang, dia jangan ke situ, hati-hati di sana ada penghuninya, hati. Nah, itu agitasi namanya. Contoh paling gampang itu. Oke, terus paranoid. Ya kalian menyebutnya parno. Paranoid itu takut yang ndak ada alasannya, ndak berdasar, terus-terusan. Itu paranoid. Mentang-mentang tetangganya misalnya sakit diabetes, dia minum teh manis aja, saya nggak manis-manis lagi sekarang, parno. Nanti makan apa dikit ada manisnya, waduh ini diabetes ini mesti. Nah, itu namanya parno. Terus malu. Biasanya embarrassment itu malu atas sesuatu yang sudah terjadi. Itu biasanya nanti melahirkan ketakutan, saya ndak gitu-gitu lagi, saya ndak ke situ-situ lagi. Itu embarrassment. Misalnya kamu nyanyi kok terus temenmu tutup telinga semua, wah itu kan terus kamu malunya luar biasa. Habis itu kamu mesti takut kalau mau nyanyi. Jadi di antara manifestasinya itu embarrassment, malu. Orang yang sudah jatuh malu itu biasanya terus ketakutan. Jadi aku ndak nyanyi-nyanyi lagi lah, aku ndak presentasi lagi lah, aku presentasi kok teman-teman cekikian terus, berarti presentasiku menggelikan mesti kan gitu. Terus kamu aku ndak presentasi lagi, diketawain dok misalnya, itu embarrassment. Dan pengalaman ini akan membuat besok-besok kamu ketakutan. Jadi manifestasi ketakutan itu ini antara lain, ya setiap orang beda-beda. Ada orang yang kalau takut itu ndak tension tapi malah cengenges. Tapi ndak mau ngapa-ngapain. Ayo maju, ndak bisa ya pak. Itu ya
Janjane ya rawani. Ndak apa-apa ya, kayak tadi manusiawi asal pas. Porsi dan proporsinya. Ndak berlebihan.